Ternyata orang yang baru saja datang tak lain adalah Agen 355. Singkat cerita, Agen 355 kembali ke Pentagon dengan membawa Yorick. Jennifer sudah menunggunya di sana dan langsung memeluk putranya dengan erat. "Di mana kau selama ini, Nak?" tanya Jennifer tak percaya. Inilah Why the Last Man episode 3. Ini adalah channel Malfest, menghadirkan alur cerita yang sangat the best, bisa menghibur dan menghilangkan stres. Yang belum subscribe ya subscribe dulu guys. Nora yang tidak diterima di Pentagon memutuskan untuk pulang. Rumah yang Nora tinggali saat ini bukanlah rumahnya, melainkan tempat perkumpulan. Secara alami, ciwi-ciwi yang masih hidup membentuk sebuah kelompok agar bisa bertahan hidup. Dimulai dengan berbagi tugas untuk mencari dan mengumpulkan makanan. Selain itu, mereka juga bisa saling melindungi satu sama lain. Jika hanya sendirian, maka kemungkinan besar akan dijadikan sasaran empuk oleh kelompok lain. Salah satu dari mereka bertanya pada Nora tentang bagaimana keadaan di luar. "Sangat kacau," jawab Nora sembari menghela napas lelah. "Apa kau berhasil masuk?" tanyanya lagi. "Tidak, sebagian besar di sana hanya ada tentara muda. Tak ada yang mengenaliku," keluh Nora. Mereka terdiam sesaat. Lalu wanita itu kembali berbicara. "Kita sudah saling mengenal, begitu pula dengan anak-anak kita. Kita pernah membahas kalau kita harus selalu bersama, tetapi makanan kita semakin menipis. Jadi..." Mendengar itu, Nora langsung paham kalau dia dan putrinya akan dibuang dari kelompok tersebut. Di sisi lain, Agen 355 terlihat sedang bersama Nini dan Nana di sebuah ruangan. Dia menahan kedua pilot itu untuk memastikan agar tidak ada informasi mengenai Yorick yang bocor. Ada banyak sekali rumor beredar di luar sana. Kalau saja orang-orang itu tahu jika Yorick masih hidup, maka mereka pasti berpikir kalau Jennifer sudah membunuh miliaran orang dan hanya menyisakan putranya saja. Meski pada awalnya Agen 355 memang ditugaskan untuk menyelamatkan Hiro. Tapi apakah menurutmu orang-orang sipil akan mempercayai hal itu? Tanya Nini. Agen 355 lalu menjawab kalau dia mempercayai presiden. Dan untuk sekarang dia belum bisa memutuskan apapun mengenai nasib Nini dan Nana sebelum Jennifer memberinya perintah. Sementara itu, Yorick tiba-tiba terbangun di tengah malam, lebih tepatnya dini hari. Setelah lelah menangis dan melepas rindunya, dia tertidur di samping ibunya. Halah, ternyata Yorick masih anak mami. Yorick lalu melihat kandang M yang sudah kosong. Menyadari M yang tidak ada di kamar, Yorick langsung pergi mencarinya. Yorick berhasil menemukan M dan memanggilnya untuk kembali. Tapi monyet nakal itu malah pergi semakin jauh. Marla yang masih terjaga dan sedang menonton televisi melihat adanya bayangan M dari balik pintunya. Marla kemudian turun dari ranjangnya dan melangkah keluar. Sekilas Marla melihat bayangan Yorick yang menaiki tangga. Karena penasaran, Marla pun pergi mengikutinya. Jennifer terbangun dan mendapati Yorick sudah tidak ada. Dia yang panik segera menghubungi Agen 355 untuk mencarinya. Setelah mendapat perintah dari presiden, Agen 355 pun langsung pergi meninggalkan Nini dan Nana yang ia kunci di ruangan tadi. Gedung Pentagon sangatlah luas. Masih ada beberapa ruangan yang belum selesai dievakuasi sehingga tempat itu pun ditutup. Yorick yang menyadari kalau ada seseorang yang mengikutinya langsung masuk ke sebuah ruangan untuk bersembunyi. Di ruangan itu ada beberapa mayat yang belum dievakuasi, sehingga mayat-mayat itu mulai membusuk dan mengeluarkan aroma yang tidak sedap. Yorick tampak kebingungan, kemana dia harus bersembunyi? Dan saat dia membalikan badan, Marla sudah berada di belakangnya. Mereka hanya saling bertatapan selama beberapa saat sebelum Agen 355 dan Jennifer masuk ke dalam ruangan yang sama. "Marla, kau tidak boleh berada di sini," ucap Jennifer. Hanya sekian detik saat Marla mengalihkan pandangannya dan Yorick sudah menghilang. Marla tampak sedikit bingung. Lalu dia menjelaskan kalau barusan dia melihat seorang laki-laki di sana. Sedikit informasi kalau Marla mengalami sedikit gangguan jiwa atau depresi setelah kematian suami dan anaknya.
Sehingga tak jarang Marla sering berkeliaran keluar kamar, bahkan tanpa mengenakan alas kaki. Semua orang tahu itu. I saw him. It's all clear, ma'am. There's no one here. Jennifer lalu membujuk Marla untuk kembali ke kamarnya. Singkat cerita, hari pun sudah pagi. Yorick yang sudah berada di kamar Jennifer tampak sedang berbicara dengan ibunya. Jennifer menyesal karena tak mengirim seseorang untuk mencari Yorick. Tapi Yorick juga mengerti hal itu. Semua orang pasti berpikir kalau dia sudah mati. Jadi ibunya tidak salah. Yorick lalu bertanya bagaimana dengan ayahnya. Jennifer menjawab kalau dia sudah menemukan jasad suaminya di sebuah hotel. Yorick lalu berkata, "Aku sudah beberapa kali ke apartemennya Hiro. Tempat itu sudah dijarah. Bagaimana dengan Beth? Apakah ibu juga mencarinya? Kami sudah bertunangan, Bu," ucap Yorick. Jennifer cukup terkejut mendengar kabar itu. Yorick sengaja tidak memberitahunya karena katanya ingin memberi kejutan. Alah, si Yorick ini ngaku-ngaku padahal udah ditolak sama Beth. Tiba-tiba pembicaraan keduanya terinterupsi saat agen 355 muncul lalu meminta presiden untuk menangani dua pilot Nini dan Nana. Dia khawatir kalau informasi tentang keberadaan Yorick bisa saja bocor. "Biar aku tangani nanti. Sekarang aku ada rapat," ucap Jennifer sembari melenggang pergi. Ketika Jennifer sudah pergi, agen 355 tetap berada di kamar untuk mengawasi Yorick. Yorick terlihat menikmati sarapannya karena sudah lama sekali dia tak memakan makanan yang seenak itu. Dia lalu menanyakan mengapa ibunya belum mengambil tindakan apa-apa mengenai mayat-mayat yang ada di ruangan kemarin. "Bukankah cepat atau lambat mayat-mayat itu bisa mendatangkan penyakit?" tanya Yorick. "Itulah alasan area itu ditutup," jawab agen 355 dengan singkat. Ketika Jennifer sedang rapat, Kimberly datang menghampirinya. Dia menanyakan tentang apa yang terjadi semalam. Dia khawatir karena ibunya tampak sangat gusar. Jennifer lalu berbohong dengan beralasan kalau malam itu Marla keluyuran seperti biasa dan dia hanya mengantarkannya kembali ke kamar. Kimberly merasa kesal. Jennifer selalu saja mengabaikannya. Padahal dulu saat ayahnya masih menjadi presiden, ayahnya selalu mendengarkan pendapatnya. Oleh sebab itu, Kimberly mulai gencar mendekati orang-orang yang ia kenal untuk mengumpulkan dukungan. Kimberly bahkan mencoba mendekati agen 355, meski usahanya gagal. Agen 355 memang tetap bersikap sopan, tetapi dia bukan tipe orang yang mudah untuk didekati, apalagi terpengaruh. Setelah rapat selesai, Jennifer kembali ke kamarnya bersama dengan Christine. Sekarang tambah satu orang lagi yang tahu tentang keberadaan Yorick. Christine bertanya bagaimana Yorick bisa selamat. Namun Jennifer sendiri juga tidak tahu. Untuk sekarang mereka harus tetap merahasiakannya. Jennifer berpikir kalau mereka harus mencari seorang ahli genetika dan membawanya ke sini. Tapi agen 355 tidak setuju karena punya pendapat lain. "Di sini ada 5.000 orang yang tinggal, belum termasuk orang-orang yang ada di luar gerbang. Cepat atau lambat kita pasti ketahuan. Yorick tidak boleh berada di sini. Aku akan membantumu membawanya ke tempat yang aman," ucap agen 355 meyakinkan. Sementara Yorick yang sedang berada di toilet, diam-diam menguping pembicaraan tersebut. Di sisi lain, Regina Oliver ternyata masih hidup. Dia terluka cukup parah setelah mengalami kecelakaan. Seperti yang sudah dijelaskan di awal, kalau saat wabah misterius muncul, banyak kecelakaan terjadi di mana-mana, termasuk yang dialami Regina. Sekarang dia berada di Israel dan sedang dirawat oleh seorang perawat yang baik hati. Regina menanyakan apa yang sudah terjadi. Perawat itu dengan lembut menjelaskan tentang pandemi misterius yang telah menyerang umat manusia, khususnya laki-laki. Setelah mendengar penjelasan dari perawat itu, Regina lalu berkata, "Jika itu benar, maka akulah Presiden Amerika Serikat," ucapnya dengan suara serak. Jennifer berniat menghubungi semua ahli genetika yang terbaik. Dia harus mencari tahu alasan mengapa Yorick bisa selamat, sehingga nantinya mereka dapat membuat pencegah atau obat penawarnya. Terjadi perbedaan pendapat antara agen 355 dan juga Christine. Christine ingin agar mereka menghubungi ahli genetika terkemuka dan mempunyai reputasi yang baik.
Namun agen 355 tidak menyetujuinya. Apa yang akan orang-orang pikirkan kalau seseorang yang seperti itu tiba-tiba menghilang? Justru kita harus mencari seseorang yang tidak terlalu mencolok agar tidak menimbulkan kecurigaan. Aku sudah menyiapkannya, ucap agen 355 meyakinkan. By the way teman-teman, karena menyebut nama agen 355 itu cukup sulit dan ribet ya, maka kita sederhanakan saja dengan menjumlahkan angkanya. 3 tambah 5 tambah 5 sama dengan 13. Jadi mulai sekarang mari kita panggil agen 13. Jennifer yang melihat keduanya terus berdebat meminta mereka untuk keluar. Dia ingin berbicara berdua dengan Yorick. Setelah keduanya pergi, Jennifer langsung bertanya, "Apa yang mau kau lakukan, Yorick? Ini hidupmu, kau berhak berpendapat," tanya Jennifer dengan serius. Jennifer sadar kalau dia tidak bisa mengendalikan kehidupan orang lain, terlebih lagi putranya sendiri. Bisa gawat kalau Yorick beranggapan kalau ibunya berniat untuk menjadikannya bahan penelitian. "Aku mau melakukan apapun untuk membantu ibu, seperti menyelamatkan dunia mungkin. Tapi sejujurnya aku hanya ingin mencari Beth, Bu," ucap Yorick. Berita telah ditemukannya Regina Oliver sampai dengan cepat ke telinga Jennifer. Dia dipanggil pada rapat mendadak untuk membahas masalah tersebut. Orang-orang yang bekerja pada Jennifer sekaligus pendukungnya merasa khawatir karena hal itu bisa mengancam posisinya Jennifer. Sebab Regina Oliver punya klaim yang sah atas jabatan presiden. Meskipun begitu, masih ada satu jalan keluar. Jika mereka semua bersatu dan mengumpulkan suara, maka Regina tak punya pilihan lain selain menyetujuinya. Kimberly yang juga mendengar kabar tersebut segera mengumpulkan para pendukungnya. Dia siap melawan Jennifer dan pendukungnya karena dia lebih setuju kalau Regina Oliver yang menduduki posisi presiden. Singkat cerita, Jennifer sudah kembali ke kamarnya. Di sana terjadi perbedaan pendapat antara agen 13 dan Yorick yang membuatnya kebingungan. Yorick mau mencari Beth lebih dulu, lalu setelah itu terserah dia akan menuruti apapun keinginan ibunya. Terdengar egois, tetapi apa yang bisa diharapkan pada Yorick si bogeng? Sementara agen 13 ingin agar mereka segera memindahkan Yorick ke tempat yang aman. Setelah berpikir sejenak, Jennifer lebih setuju dengan agen 13. Mereka harus segera menyusun rencana. Mendengar itu, Yorick hendak melayangkan protes, namun perkataannya terpotong. "Kau kira aku mau ini? Aku baru mendapatkanmu lagi dari kematian," bentak Jennifer, sehingga membuat Yorick langsung terdiam. Setelah rencananya disetujui, agen 13 pun pergi menemui Nini dan Nana yang masih dikurung di ruangannya. Dia berusaha membujuk keduanya agar mau membantu. "Ini satu-satunya kesempatan kita untuk membangun dunia kembali," ucapnya. Setelah mengatakan itu, agen 13 kemudian memberikan mereka masing-masing sebuah lencana sebagai tanda kenaikan pangkat. Nini dan Nana tampak senang sekaligus tidak percaya. Bisa aja agen 13 ini ngebujuknya ya. Yorick tampak sedang bersiap-siap. Dia sedikit merajuk pada ibunya. Jennifer berusaha memberi pengertian. Dia juga tidak ingin berpisah dengan Yorick. Mereka baru saja bersatu kembali. Namun jika Yorick masih berada di sana, Jennifer tak yakin bisa melindunginya. "Karena semua orang pasti menginginkanmu," ucap Jennifer dengan nada sedih. Jennifer lalu memberinya beberapa kata penyemangat. Dia tahu kalau Yorick sudah mengalami hal yang berat, tapi dia percaya kalau putranya pasti bisa melalui semuanya. Pembicaraan keduanya terinterupsi karena kedatangan Christine dan agen 13 secara bersamaan. Christine mengatakan kalau ada sesuatu yang penting, sementara agen 13 datang untuk menjemput Yorick. Jennifer lalu menyuruh Christine untuk pergi lebih dulu. Sebelum pergi, Jennifer berpesan pada agen 13, "Hanya dia yang kupunya." "Aku mengerti, Bu. Aku akan menjaganya. Kupastikan dia aman," ucap agen 13 dengan cepat, memotong perkataan Jennifer. Sementara itu, Nora memutuskan untuk pulang ke rumah setelah ditinggalkan oleh anggota kelompoknya. Setelah masuk ke dalam, Nora menemukan sebuah mainan yang terjatuh di bawah kursi. Nora lalu mengambilnya. Dia menangis sembari menggenggam mainan itu. Mainan itu membuatnya teringat kembali dengan anak bungsunya. Putrinya yang bernama Meg melihat segerombolan burung gagak yang datang dan mulai mengerumuni mayat ayah dan adiknya.
Nora yang melihat kejadian itu dari balik jendela segera keluar untuk menolong putrinya. Sialnya, Meg terluka cukup parah. Nora lalu mengajak Meg pergi untuk mencari bantuan, tapi Meg tidak mau. "Aku tidak mau meninggalkan mereka," ucapnya sembari menatap tubuh ayah dan adiknya yang masih dibungkus kain. Nora kemudian menggali tanah di belakang rumahnya. Dia berniat untuk mengubur jasad suami dan anak bungsunya itu. Tanah di sekitar sana sangat keras. Dia harus mengeluarkan tenaga ekstra untuk menggalinya. Padahal dia baru setengah jalan, tapi dia sudah sangat kelelahan. Tiba-tiba seekor burung gagak datang mendekati Nora. Nora menatap burung itu cukup lama, sampai pada akhirnya dia melempar sekopnya begitu saja dan pergi. Kembali pada Yorick. "Di mana bajuku?" tanyanya saat melihat agen 13 sedang memakai baju pelindung. Agen 13 tidak menjawab dan hanya nyengir menanggapi pertanyaan itu. Seketika Yorick langsung tahu, agen 13 pasti menyuruhnya untuk bersembunyi di antara mayat-mayat yang akan dibuang. Yorick langsung protes. "Oi, setidaknya sembunyikan aku di dalam lemari atau dimanapun selain itu." Agen 13 dengan wajah kesal berkata, "Aduh bocah, orang-orang di luar gerbang berpikir ibumu menutupi sesuatu. Jika kau ditemukan, menurutmu ibumu akan diapakan?" Jawab agen 13 dengan sinis. Lagi pula hanya dengan cara ini mereka bisa keluar dan mengelabui pemeriksaan. Nini dan Nana tampak sudah menunggu mereka di mobil. Agen 13 lalu mengucapkan terima kasih karena Nini dan Nana setuju untuk membantunya. Jennifer terlihat sedang berada di aula pahlawan. Tempat itu sengaja dibuat agar mereka bisa mengenang ayah, suami, ataupun anak-anak mereka yang sudah meninggoy. Tempat itu dipenuhi dengan foto-foto yang ditempel di dinding. Foto Yorick juga ada di sana. Jennifer menatap putranya dengan sedih. Dia berdoa dalam hati agar Yorick tetap hidup. Kimberly tiba-tiba saja datang mengejutkan Jennifer. Wanita itu meminta maaf karena kejadian tadi siang. Dia sadar kalau perbuatannya salah. Keduanya lalu berbincang cukup lama membicarakan anak-anak mereka. Tetapi perkataan Kimberly membuat Jennifer takut. Saat wanita itu mulai membahas soal ibunya. "Ibuku bisa saja membayangkan pria manapun, seperti ayahku, kakek, atau siapapun itu. Namun putramu lah yang dia lihat malam itu. Bagiku itu sangat aneh," ucap Kimberly. Jennifer hanya diam tidak menanggapi. Di sisi lain, agen 13 berangkat dengan menggunakan helikopter menuju Boston. Nini dan Nana juga ikut dalam misi tersebut. Tapi tiba-tiba saja helikopter yang dinaiki Nini dan Nana oleng hingga jatuh dan meledak. Yorick yang melihatnya tampak sangat terkejut. "Apa yang terjadi?" tanyanya kebingungan kepada agen 13. "Entahlah, itu tidak penting. Kita harus tetap meneruskan perjalanan," jawab agen 13 sembari berusaha tetap tenang. Why The Last Man bersambung berlanjut ke episode 4. Agen 13 tampak berjalan seperti orang linglung di tengah hutan. Sebenarnya dia tidak sedang dalam keadaan sadar, melainkan tidur sambil berjalan. Gangguan seperti ini bisa terjadi pada seseorang yang mengalami kecemasan, stres, dan terutama kurang tidur. Ia baru tersadar setelah dirinya sudah berada di ujung jurang. Maju sedikit lagi, auto meninggoy. Paginya, agen 13 terlihat sedang merakit sesuatu. Yorick bertanya apakah dia mempunyai makanan, dan agen 13 menjawab kalau makanan harus dijatah sampai mereka mendapatkan makanan lebih. Untuk sekarang mereka harus berhemat. Saat ini mereka belum sampai di Boston. Agen 13 sengaja mendaratkan helikopternya di hutan agar sulit ditemukan. Akan menjadi masalah besar kalau mereka sampai ketahuan sudah mencuri 2 helikopter, termasuk yang dibawa Nini dan Nana. Agen 13 lalu meminta Yorick untuk membantunya. Yorick tak keberatan, namun dia terus saja mengoceh sembari melontarkan banyak pertanyaan yang membuat agen 13 sedikit jengkel. Kembali pada Hiro. Sebelumnya dia terpaksa menyetujui keinginan Sammy.
Sehingga sekarang dia dan Sammy tengah menempuh perjalanan menuju Washington DC, tentunya untuk menemui Jennifer. Di sepanjang perjalanan, mereka beberapa kali singgah ke rumah yang kosong hanya untuk sekedar beristirahat atau menjarah makanan di dalamnya. Hiro mengeluh kalau kakinya sakit. Karena itu, Sammy memberinya waktu 5 menit untuk beristirahat. Sangat jelas sekali kalau Hiro mencoba mengulur-ulur waktu. Mereka berdua lalu kembali melanjutkan perjalanan. Saat keduanya memasuki sebuah kandang kuda, mereka justru menemukan sesuatu yang tidak terduga, yaitu sebuah mobil dengan kunci yang tergantung di dalam. Saat Sammy menyalakan mobil tersebut, betapa senangnya dia saat mengetahui kalau bensinnya masih penuh. "Jika kita berkendara semalaman, kita akan sampai besok pagi," ujar Sammy kegirangan. Hiro tampak diam terpaku selama beberapa saat. Raut wajahnya sama sekali tidak senang. Kalau begini caranya, dia tak bisa menghindar lagi. Mau bagaimanapun, Hiro tidak mau menemui ibunya. Dia kemudian merengek kepada Sammy untuk menunda perjalanannya untuk 1 malam saja. "Aku mohon, hanya untuk malam ini kita tidur di sana dan berangkat pagi-pagi. Aku janji." Sammy tidak langsung menurutinya, tapi Hiro terus memohon sembari berkata kalau dia masih membutuhkan waktu. Hingga pada akhirnya mereka berdua memutuskan untuk bermalam di sebuah rumah yang berada tak jauh dari kandang kuda. Mereka berdua tampak sedang berbincang ringan di depan perapian sampai Hiro mengatakan, "Aku bersama Jack. Disitulah aku ketika..." Hiro tak melanjutkan ceritanya. Namun Sammy menyimpulkan kalau Hiro sedang bersama Jack saat wabah misterius terjadi. "Setidaknya si brengsek itu mati dalam keadaan bahagia," ujar Sammy saat Hiro tampak ragu untuk melanjutkan ceritanya. Hiro merasa khawatir kalau ibunya tahu soal itu, karena dia sudah menceritakan soal Jack. "Apa yang ibumu katakan?" tanya Sammy. "Dia berkata aku tak memikirkan hidup orang lain selain diriku sendiri. Aku egois, merusak diri sendiri, dan kejam," jawab Hiro dengan nada yang sedih. Wah, sial. Hanya itu kata yang keluar dari mulut Sammy setelah selesai mendengar cerita dari Hiro. Selang beberapa saat kemudian ketika Sammy sudah tertidur, secara diam-diam Hiro pergi ke kandang kuda. Hingga keesokan paginya, Hiro mendengar suara Sammy yang terus mengumpat karena tak bisa menyalakan mobilnya. Akhirnya mereka berdua kembali melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki. Hiro sedikit lega karena sepertinya Sammy tak menaruh curiga kepadanya. Kemudian mereka tampak memasuki sebuah toko, tapi mereka merasa ada sesuatu yang aneh ketika ada sebuah bola yang jatuh menggelinding. Tanpa rasa curiga, Hiro berjalan ke arah bola itu berasal dan menemukan Meg yang tengah bersembunyi. "Hei," sapa Hiro dengan lembut. "Sepertinya kakimu terluka. Boleh aku melihatnya? Dulu aku bekerja di ambulans," kata Hiro. Meg tak menjawab, namun dia menurut saat Hiro memapahnya untuk pindah ke tempat yang lebih terang. Saat Hiro sedang memeriksa luka di kaki Meg, Nora datang sembari membawa sebuah kapak. "Menjauh dari putriku!" Hiro langsung memberikan klarifikasi. "Tunggu, tolong tenang sedikit, aku hanya mencoba membantunya," ujar Hiro dengan panik. Untungnya Sammy datang dari arah belakang dan berhasil merebut kapak dari tangannya Nora. Get the fuck away from her! Get away from her! I'm not trying to hurt her. Get away! I can help her. Get away! Take it easy. Just relax. Nora berbalik dan terkejut saat melihat Sammy. "Bagaimana bisa kau?" Sammy lalu memotong dengan berkata, "Tolong tenang, aku bisa jelaskan," ucap Sammy menenangkan. Setelah berhasil membuat Nora tenang, Hiro segera memeriksa luka di kakinya Meg. Dia berkata kalau luka itu terinfeksi tapi masih bisa ditangani. Hiro sedikit berbasa-basi dan menanyakan di mana Nora dan putrinya tinggal. Nora tidak menjawabnya, tapi Hiro bisa menebak kalau mereka tak mempunyai tempat tinggal. Hiro kemudian menawarkan sebuah tempat yang aman. Dia juga bersedia untuk mengantar mereka ke sana. Mendengar itu, Sammy tampak tidak setuju. Karena itu berarti perjalanan mereka harus kembali tertunda. Tapi Hiro tidak menggubrisnya.
Di sisi lain, Yorick dan Agen 13 masih berada di kemah yang mereka dirikan di tengah hutan. Agen 13 tanpa ragu melepas bajunya dan menyuruh Yorick untuk melakukan hal yang sama. Waduh, tapi jangan berpikiran negatif dulu karena Agen 13 hanya ingin mencuci baju mereka. Dia bilang kalau ada sungai di dekat sana. Yorick tampak ragu, dia juga merasa malu. Namun Agen 13 terus melototinnya sampai membuat Yorick terpaksa menurut. Ketika Agen 13 sedang mencuci baju, datang seekor kelinci tak jauh dari sana. Dia hendak menembak kelinci tersebut. Lumayan nih buat makan malam, pikirnya. Belum sempat menembak, Agen 13 seperti mendengar sebuah suara yang mencurigakan. Dia kemudian segera kembali ke tenda dan memergoki ada 2 orang wanita yang sedang menjarah barang-barang miliknya. "Hei, ada yang bisa kubantu?" tanya Agen 13 dengan tegas. Suara Agen 13 mengejutkan kedua wanita itu. Mereka tampak gugup dan mengeluarkan jurus andalan yaitu ngeles. Kedua wanita tersebut baru pergi setelah Yorick datang dari arah belakang sembari menakut-nakuti mereka. "Apa mereka sempat melihat wajahmu?" tanya Agen 13 kepada Yorick. "Tidak, jangan khawatir," jawab Yorick meyakinkan. Beberapa saat kemudian Yorick dan Agen 13 terlihat sedang berada di sebuah pasar. Di pasar itu mereka tak lagi menggunakan uang sebagai alat tukar jual beli, melainkan menggunakan sistem barter. Agen 13 mendekati seorang wanita yang menjual sebuah motor. "Apa motornya masih berfungsi, Mbak? Mau ditukar dengan apa?" tanyanya pada penjual itu. Ketika Agen 13 sedang melancarkan jurus nego-nego tipis, dia melihat kalau di sampingnya ada 2 orang wanita yang tengah melakukan pungutan liar. Pedagang itu lalu berkata kalau mereka adalah istri polisi dan mereka bertugas untuk melindungi atau menertibkan pasar. Agen 13 kemudian mengeluarkan sebuah generator dari dalam tasnya. Awalnya pedagang itu bingung sebab harga jual generator tak sepadan dengan motor. Namun generator hanya dalih karena Agen 13 menyembunyikan bom di dalam tas miliknya. Pedagang itu tanpa banyak bicara langsung menyetujuinya. Ketika Agen 13 sedang mengecek mesin motornya, si Yorick Bogeng malah pergi mengejar seorang wanita yang tampak mirip dengan Beth. Pagi itu, pasar tampak sangat padat saking banyaknya pengunjung. Sehingga Yorick kesulitan untuk mengejar wanita yang mirip Beth tadi. Yorick memanggil Beth berulang kali sambil terus mengejarnya sampai tak menyadari kalau dia sudah berada di basement. Tiba-tiba datang sekelompok wanita yang mengaku sebagai polisi. Mereka bertanya mengapa Yorick ada di sana. Sebab tempat itu adalah kawasan mereka. Sebelumnya, Agen 13 sudah menentukan peraturan yang melarang Yorick untuk berbicara dengan siapapun. Bukan tanpa alasan, karena hanya dengan mendengar suara saja siapapun pasti bisa menebak kalau Yorick adalah seorang laki-laki. Salah satu dari mereka memukul Yorick yang hanya diam saja. Yorick refleks mengerang kesakitan. Mereka kemudian melepas masker yang Yorick pakai. Mereka tampak terkejut. Namun Yorick beralasan kalau dirinya adalah transgender. Dia lalu berlutut dan memohon ampun. Dia beralasan kalau ia datang hanya untuk mencari obat testosteron. Bagi yang belum tahu apa itu testosteron, bisa tanyakan saja kepada Mbah Google. Mbah Google atau Mbak Google ya? Soalnya kan suaranya mbak-mbak. Tiba-tiba Agen 13 datang dan berhasil melumpuhkan kelima wanita tersebut. Sebetulnya mereka hanya sekelompok preman yang memakai baju polisi. Mereka bukanlah tandingannya Agen 13. No, police. Agen 13 berteriak dan menyuruh Yorick untuk kabur. Tak butuh waktu lama bagi kelima polisi gadungan itu untuk kembali bangkit dan mengejar mereka. Agen 13 kembali ke pasar untuk mengambil motornya. Keadaan semakin memburuk saat salah satu dari polisi itu mulai menembaki mereka. Untungnya tembakannya meleset. Karena kurang pengalaman mungkin. Agen 13 lalu membalas tembakannya dan mengenai wanita itu. Sehingga mereka berdua berhasil meninggalkan tempat tersebut. Setelah keduanya berada cukup jauh, Agen 13 menepikan motornya di pinggir jembatan.
Yori kemudian berusaha menjelaskan. Dengar, kukira tadi aku melihat Beth dan aku mengejarnya. Aku tidak bermaksud. Yorick tidak melanjutkan perkataannya saat dia sadar kalau HP-nya hilang. Mengetahui hal itu, dia ingin agar mereka kembali ke pasar untuk mencari HP-nya. Agen 13 tampak menganga tidak percaya. Bagaimana bisa Yorick lebih mementingkan sebuah HP dibandingkan nyawanya sendiri? Agen 13 lalu mengomeli Yorick yang tak mematuhi perintahnya. Dia juga menyayangkan sikap Yorick yang tidak bersikap dewasa. Meskipun salah, Yorick tidak terima dimarahi. Mereka berdua sempat berdebat cukup lama. Sampai Yorick mau menurunkan egonya dan mengajak agen 13 untuk melanjutkan perjalanan. Di sisi lain, Hiro pun membawa Nora dan putrinya ke tempat dia menginap kemarin malam. Sebenarnya itu bukanlah sebuah rumah, melainkan tempat penampungan wanita dan anak-anak yang menjadi korban KDRT. Tempat itu luas dan nyaman, jadi tak ada salahnya untuk menjadikan tempat itu sebagai tempat tinggal sementara. Hiro sadar kalau Semi sedang merajuk, tapi Hiro beralasan kalau dia tak bisa mengabaikan gadis yang terluka begitu saja. Dia lalu berkata, hanya 1 hari saja. Semi hanya bisa kembali mengalah. Hiro terlihat sedang memeriksa obat-obatan yang ada. Nora datang dan menanyakan apakah ada obat yang bisa dipakai untuk mengobati Meg. Hiro lalu menggeleng. Tidak ada antibiotik di antara obat-obatan itu. Meg membutuhkan antibiotik untuk mengobati infeksi pada lukanya. Nora kemudian bercerita kalau dia sudah pergi ke beberapa apotek untuk mencari obat. Dia bahkan pergi ke rumah sepupunya yang seorang dokter. Namun tempat itu sudah dijarah. Ditambah lagi dia juga sudah 2 kali dirampok. Kami menjadi sasaran empuk, keluh Nora dengan nada yang sedih. Di tengah-tengah pembicaraan, Semi pamit untuk kembali ke kamar. Melihat itu, Hiro segera pergi menyusulnya. Hiro tahu kalau sekarang Semi sedang kesal. Karena itu dia mencoba membujuknya. Sekarang kita punya tempat tinggal, air sumur, dan mungkin kita juga bisa membangun kebun kecil di pekarangan. Kurasa kita bisa hidup bahagia di sini, ucapnya Hiro sembari ikut membaringkan tubuhnya di samping Semi. Semi tidak menjawab dan hanya menghela napas lelah. Hiro tahu kalau Semi masih merajuk. Ia pun mulai menjahilinya dengan menggelitiki Semi hingga terjadilah adegan yang tidak halal. Please, stay halal my friend. Sementara itu Nora tampak sedang menangis sendirian di luar. Sepertinya Nora sangat frustasi karena berbagai cobaan berat yang dialami belakangan ini. Tiba-tiba dari kejauhan muncul sekelompok orang yang menaiki kuda. Nora tampak terkejut saat melihatnya. Hiro dan Semi terbangun saat mendengar suara keributan dari bawah. Kemudian satu orang dari kelompok itu muncul sembari menodongkan senjatanya. Pada akhirnya, Nora, Meg, Hiro, dan Semi digiring ke kandang kuda. Sedikit informasi kalau ketiga wanita itu adalah anggota kelompok yang sama dengan para polisi yang menyerang Yorick sebelumnya. Mereka datang untuk mencari obat sebab salah satu anggota dari kelompok mereka yang bernama Kate terluka akibat terkena tembakan dari agen 13 tadi siang. Selain itu, ternyata tempat penampungan tersebut adalah rumah yang ditinggali oleh ketiga wanita itu sebelumnya. Agar lebih mudah, kita panggil saja kelompok itu sebagai geng Wati, alias geng wanita tersakiti. Setelah mendapatkan apa yang mereka mau, geng Wati berniat untuk membunuh Hiro dan yang lainnya. Menyadari hal itu, Semi berusaha menghentikan mereka. Tunggu, kami tak mengambil apa-apa. Kami hanya berhenti dan bermalam saja. Aku mohon jangan bunuh kami. Tetapi bukannya merasa prihatin, salah satu dari mereka atau kita sebut saja Nunu malah menghina Semi karena seorang transgender. Perkataan Nunu membuat Hiro marah dan menyumpahinya. Nunu tak terima dan hendak menembak Hiro. Nora langsung menghentikannya sembari berkata, "Jangan bunuh dia. Dia seorang dokter. Temanmu terluka kan? Siapa namanya tadi? Kate. Dia pasti bisa menyelamatkan Kate. Lihat, dialah yang sudah mengobati putriku," ucap Nora sembari menunjukkan kaki Meg yang terluka. Sebenarnya Nora tahu kalau Hiro bukan dokter.
Hiro sendiri yang bilang kalau dia bekerja di ambulans. Nora berbohong karena tak ingin geng Wati membunuh mereka semua. Baiklah. Tapi kita cuma butuh dia, ujar temannya si Nunu. Hei, semua atau tidak sama sekali, ucap Hiro dengan nada sedikit mengancam. Singkat cerita, Hiro dan yang lainnya pun dibawa ke markasnya geng Wati. Di sana terlihat ada seorang wanita yang sedang terbaring kesakitan. Itu adalah Kate. Hiro bertanya kapan waktu tepatnya Kate tertembak. Mereka lalu menjawab sekitar 5 jam yang lalu. Hiro kemudian memberikan beberapa instruksi agar mereka ikut membantunya. Sementara itu, Yorick dan Agen 13 kembali bermalam di tenda. Yorick terlihat murung karena baru saja kehilangan HP-nya. Hal itu membuatnya tak bisa lagi bermain Mobile Legends. Tidak, maksud saya hal itu membuatnya tak bisa lagi menonton video bet. Agen 13 lalu mencoba menghiburnya. Ia melemparkan sebuah kartu dan meminta Yorick untuk menunjukkan salah satu trik sulapnya. Asal kau tahu ya, aku ini bukan pesulap, tapi ahli melepaskan diri. Tapi kalau kau memaksa, baiklah, akan kutunjukkan sebuah trik, ucap Yorick sembari mulai mengocok kartunya. So, you can't do card tricks? Your card. Just don't let me see. Here we go. Okay. Hold your hand. Just a little shadow over it. Cut them like this. This is your card. Yorick tertawa karena trik kartunya berhasil. Agen 13 lalu memuji Yorick dengan mengatakan kalau itu cukup mengesankan. Setelah mengatakan itu, Agen 13 lalu berkata, "Setelah selesai dengan ilmuwan, aku akan membantu mencari pacarmu." Yorick terdiam sesaat. Ia lalu mengangguk sembari meminta maaf karena sikapnya tadi siang. "Tak masalah, kita akan sampai di Boston besok," ujar Agen 13 dengan santai. Kembali lagi kepada Hiro. Minimnya peralatan dan obat membuat Hiro hanya bisa memberikan pertolongan pertama dengan menutup lukanya terlebih dahulu. Dia bahkan menutupnya dengan menggunakan selotip. Tak lama kemudian datang pemimpin geng Wati yang bernama Roxanne. Dia langsung menyuruh semua orang untuk menyingkir, lalu menembak mati Kate begitu saja. Nunu tidak terima dan melayangkan protes. Dia hampir mati. Akhiri saja deritanya, ujar Roxanne dengan nada tak bersalah. Padahal dia baru saja membunuh seseorang. Roxanne kemudian mengajukan beberapa pertanyaan kepada Nora dan yang lainnya. Setelah memahami situasi yang terjadi, Roxanne menyuruh anak buahnya untuk membawa Nora dan yang lainnya untuk masuk. Dia berkata kalau mereka boleh tinggal untuk sementara waktu sampai Max sembuh. Roxanne juga menawari mereka makanan. Awalnya, Hiro dan Semi sempat menolak. Namun pada akhirnya mereka pun mau. Saat Hiro tengah berjalan masuk, Nora mendekatinya sembari berbisik. "Hei, jangan beritahu mereka tentang ibumu. Aku tahu karena aku pernah bekerja di Gedung Putih," ucap Nora, sembari meninggalkan Hiro. Hiro tampak terkejut. Dia tak menyangka kalau sebenarnya Nora tahu tentang dirinya. Jadi selama ini dia hanya pura-pura tidak tahu. Why The Last Man bersambung. Terima kasih buat kawan-kawan semua yang udah nonton video ini sampai habis. Sehat selalu ya kalian. Sampai jumpa lagi di Why The Last Man episode 5. Saya Sam Sulkohar. Bye-bye.